Coba jujur sebentar ke diri sendiri. Kamu kerja tiap hari, gaji pelan-pelan naik, tapi perasaan aman secara keuangan segitu-gitu saja. Bukan karena kamu boros parah, bukan juga karena kamu malas. Masalahnya lebih sederhana dan lebih menyebalkan. Uang kamu jalan di tempat sementara hidup terus jalan. Dan di titik ini banyak orang mulai mikir, kayaknya saya perlu investasi deh. Tapi mulai dari mana? Kalau itu yang ada di kepala kamu sekarang, video ini memang buat kamu. Ada satu pola berpikir yang kelihatannya sederhana, bahkan membosankan, tapi justru dipakai oleh salah satu investor paling konsisten di dunia, Warren Buffett. Bukan pola yang bikin uang lompat, tapi pola yang bikin uang tidak mandek. Dan di Self-Bank, kita mikirin uang biar terus berkembang, bukan dengan nebak, tapi dengan urutan yang benar. Sekarang kita mulai dari dasar yang sering disepelekan. Bab 1. Uang itu harus disisihkan, bukan ditunggu sisa. Kesalahan paling umum orang yang ingin mulai investasi adalah ini: menunggu uang sisa. Logikanya kelihatan masuk akal. Nanti kalau ada sisa, baru saya investasikan. Masalahnya, sisa itu hampir tidak pernah ada, karena hidup selalu punya alasan untuk menghabiskan uang. Buffett paham satu hal penting sejak muda. Uang masa depan tidak boleh bergantung pada sisa hari ini. Makanya urutannya dibalik. Bukan hidup dulu lalu menyisakan, tapi menyisihkan dulu, lalu hidup dari sisanya. Ini bukan soal nominal, bukan soal besar atau kecil. Ini soal disiplin urutan. Begitu uang masuk, sebagian langsung dipisahkan. Bukan untuk dipakai, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk ditumbuhkan. Dan di sini banyak orang berhenti. Karena setelah disisihkan, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau sudah disisihkan, uang ini harus diapakan? Nah, disinilah banyak orang salah langkah. Karena uang yang disisihkan tapi ditaruh sembarangan, hasilnya sama saja, diam. Buffett tidak pernah berhenti di tahap menyisihkan. Dia selalu lanjut ke tahap berikutnya. Bab 2. Uang yang disisihkan harus ditaruh di tempat yang bisa bekerja. Buffett tidak menaruh uangnya di tempat yang ribet. Dia tidak mengejar yang kelihatan pintar. Dia mencari yang bisa bekerja sendiri tanpa harus terus diawasi. Pilihan utamanya jelas, saham perusahaan besar dan kuat. Bukan saham sembarangan, tapi saham perusahaan yang produknya dipakai banyak orang, keuntungannya relatif stabil, jadi sudah bertahan puluhan tahun, tetap relevan walau ekonomi berubah. Inilah yang sering disebut saham blue chip. Bahasa sederhananya, perusahaan mapan yang tidak gampang goyah. Kenapa Buffett memilih ini? Karena uang yang ditaruh di bisnis seperti ini tidak butuh keputusan harian, tidak butuh tebakan waktu, dan yang paling penting, memberi waktu untuk bekerja. Buffett tidak mencari tempat uang tumbuh cepat. Dia mencari tempat uang tidak rusak. Dan ini penting untuk orang biasa. Karena kita tidak punya waktu dan energi untuk memantau setiap jam. Sampai di sini, urutannya sudah jelas. Uang disisihkan di depan, lalu ditaruh di tempat yang masuk akal dan kuat. Tapi itu belum cukup. Karena meskipun tempatnya benar, kalau kamu tidak sabar, semuanya bisa hancur di tengah jalan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke inti kenapa Buffett rela melihat uangnya tumbuh pelan. Dan kenapa justru disitulah kekuatannya? Sekarang pertanyaannya bergeser. Kalau uang sudah berada di tempat yang benar, kenapa tidak semua orang berhasil? Jawabannya hampir selalu sama. Tidak sabar melihat uang tumbuh pelan. Dan disinilah pola pikir Warren Buffett terasa sangat kontras dengan kebanyakan orang. Bab 3. Buffett tidak takut uangnya tumbuh lambat. Banyak orang ingin investasi yang hasilnya cepat terlihat. Kalau dalam setahun tidak kelihatan lonjakan, maka mereka mulai ragu, mulai gelisah.
dan mulai cari yang lain. Buffett justru nyaman dengan pertumbuhan yang terlihat biasa saja. Bukan karena dia tidak ambisius, tapi karena dia paham satu hal, pertumbuhan yang bisa diulang jauh lebih berharga daripada lonjakan sesaat. Uang yang naik cepat seringkali juga bisa turun cepat. Sebaliknya, uang yang naik pelan biasanya naik karena fondasinya kuat. Dan Buffett memilih yang kedua. Bab 4, compounding. Kenapa pelan bisa jadi besar? Di sinilah konsep penting yang sering disebut, tapi jarang benar-benar dipahami, yaitu compounding. Secara sederhana, compounding itu begini. Uang menghasilkan keuntungan, lalu keuntungan itu ikut bekerja menghasilkan keuntungan berikutnya. Contoh logis, tanpa rumit. Misalnya kamu punya uang 10 juta. Bukan ditambah terus dengan setor besar, tapi dibiarkan tumbuh rata-rata 10% per tahun. Tahun pertama jadi 11 juta, tahun kedua jadi sekitar 12,1 juta, tahun ke-10 sekitar 26 juta, dan tahun ke-20 mendekati 67 juta. Angkanya tidak melonjak di awal, justru terasa lambat. Tapi di tahun-tahun akhir, pertumbuhannya mulai terasa signifikan. Buffett memahami ini sejak muda, makanya dia tidak terburu-buru. Dia memberi waktu kesempatan untuk memperbesar efek keputusan yang benar. Bab 5. Kenapa Buffett jarang jual dan jarang pindah instrumen investasi? Setiap kali kamu keluar masuk investasi, sebenarnya kamu sedang memotong proses compounding. Karena begitu uang ditarik, waktunya di-reset. Buffett sangat jarang menjual. Bukan karena dia keras kepala, tapi karena dia tahu menjual itu menghentikan mesin. Selama saham yang dia pegang bisnisnya masih masuk akal, produknya masih dipakai, dan keuntungannya masih berjalan, dia membiarkan uangnya tinggal. Ini kebiasaan yang sulit ditiru. Karena tidak terasa aktif, tidak ada sensasi sibuk, tapi justru disitulah hasil besar dibangun. Bab 6. Pelan tapi pasti itu strategi, bukan kelemahan. Banyak orang mengira pelan itu tanda ragu. Padahal dalam investasi, pelan sering berarti terkendali. Buffett tidak ingin uangnya tergantung suasana pasar, tergantung emosi harian, atau tergantung keputusan cepat. Dia ingin uangnya bekerja walau dia tidak melakukan apa-apa. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu memilih tempat yang tepat, lalu tidak sering mengganggunya. Pelan bukan berarti pasif. Pelan berarti memberi ruang untuk waktu bekerja. Sampai di sini satu pola besar sudah terlihat. Uang disisihkan, uang ditaruh di saham dengan bisnis yang kuat, lalu uang dibiarkan tumbuh pelan lewat compounding. Dan prosesnya dijaga dengan kesabaran. Tapi masih ada satu pertanyaan penting. Bagaimana pola ini disesuaikan dengan hidup orang biasa? Dengan kebutuhan nyata, tekanan hidup dan keterbatasan. Dan bagaimana pola ini bisa dijalani tanpa menyiksa hidup? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Bagaimana semua pola ini dipakai oleh orang biasa, bukan oleh investor besar dengan waktu dan modal tak terbatas. Karena kalau sebuah pola hanya bisa dijalankan orang istimewa, itu bukan pola yang berguna. Bab 7. Penyelarasan. Hidup tetap jalan, uang juga ikut jalan. Satu kesalahan umum saat orang belajar investasi adalah ini. Mereka merasa harus berubah total. Harus hidup super ketat, harus mengorbankan semua kenyamanan, dan harus ekstrim. Padahal Warren Buffett tidak hidup seperti itu. Buffett hidup sederhana, tapi tidak menyiksa diri. Dan ini pelajaran penting. Investasi yang baik tidak melawan hidup kamu. Dia menyesuaikan diri dengan hidup kamu. Kalau sebuah strategi membuat kamu stres, terus-terusan kepikiran dan membuat hidup terasa berat, besar kemungkinan strategi itu tidak akan bertahan lama. Buffett memilih pola yang tidak menyita emosi,
tidak butuh perhatian harian, dan bisa dijalankan sambil hidup normal karena dia tahu yang membuat orang gagal bukan kurang pintar, tapi tidak tahan lama menjalani prosesnya. Bab 8. Dampak nyata jika pola ini dijalankan. Dampak pertamanya bukan angka besar, tapi ketenangan. Kamu mulai tahu, uangmu tidak sepenuhnya diam. Masa depanmu tidak sepenuhnya bergantung gaji. Dan keputusan keuanganmu punya arah. Pelan-pelan rasa panik berkurang, tidak gampang tergoda, tidak merasa harus ikut-ikutan. Dan seiring waktu, uang yang kamu biarkan bekerja mulai terasa bedanya. Bukan karena kamu sering menambah, tapi karena kamu tidak sering menghentikan. Inilah kekuatan compounding yang sering luput. Dia bekerja paling baik saat kamu tidak mengganggunya. Kesimpulannya, pola investasi Warren Buffett itu sebenarnya sederhana. Uang disisihkan di depan, ditaruh di saham dengan bisnis yang kuat, dibiarkan bekerja lama, dan dijaga dari keputusan impulsif. Tidak cepat, tidak heboh, tapi hampir selalu konsisten. Buffett tidak menang karena dia selalu benar. Dia menang karena jarang membuat kesalahan besar dan memberi waktu pada keputusan yang masuk akal. Untuk terapan yang bisa kamu mulai, coba ubah satu hal saja mulai sekarang. Bukan target besar, bukan hasil cepat. Tapi pertanyaan sederhana ini, uang yang saya sisihkan, apakah sudah saya beri waktu untuk tumbuh? Kalau jawabannya belum, mungkin masalahnya bukan di nominal atau jenis investasinya, tapi di kesabaran. Mulai dari kecil, taruh di tempat yang kamu pahami. Dan yang paling penting, jangan sering kamu ganggu. Karena kamu harus tahu, uang tumbuh paling baik saat pemiliknya tidak panik. Sekarang, kalau video ini membantu kamu melihat investasi dengan lebih jernih, tulis di kolom komentar. Bagian mana yang paling membuka perspektif kamu? Subscribe Selfbank. Kalau kamu ingin obrolan keuangan yang masuk akal, tenang, dan bisa dijalani orang biasa. Dan kalau kamu ingin lebih mendukung channel ini supaya bisa terus konsisten membuat konten seperti ini, tersedia juga opsi berlangganan berbayar. Bukan untuk cepat kaya, tapi supaya kita bisa terus belajar bagaimana uang bekerja tanpa menghancurkan hidup di prosesnya. Sampai jumpa di video berikutnya.